Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator dari kelompok 1 pada mata kuliah Curriculum and Material Development. Di sini kelompok 1 akan membawakan materi tentang capaian pembelajaran dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Novela Lena Hamdin. Dalam kelompok ini juga ada Andi Nova Wakiha, Jairus Kiananda, dan juga Muhammad Iksan Maulana. Tanpa memperlama waktu, langsung saja saya jelaskan materi tentang capaian pembelajaran dalam bahasa Inggris. Jadi capaian pembelajaran dalam bahasa Inggris atau capaian pembelajaran bahasa Inggris adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase perkembangan, yang dimana dalam capaian pembelajaran ini mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, capaian pembelajaran dalam bahasa Inggris ini terdiri dari beberapa fase. Yang pertama ada fase A di sekolah dasar kelas 1 sampai 2, yang dimana pada fase ini peserta didik mulai belajar membaca, menulis bahasa Inggris, juga mereka mulai belajar untuk menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Kemudian setelah itu ada yang dinamakan fase B. Fase B ini masih di tingkat sekolah dasar, tapi bedanya digunakan di kelas 3 sampai kelas 4. Di sini peserta didik mulai belajar untuk memahami dan merespon teks bahasa Inggris yang lebih kompleks. Mereka juga mulai belajar untuk menggunakan bahasa Inggris dalam mereka juga mulai menggunakan bahasa Inggris dalam berbagai konteks seperti bercerita, menjelaskan, juga berdiskusi. Selain itu, ada lagi yang dinamakan fase C. Fase ini masih saja digunakan di SD di kelas 5 sampai 6. Nah, di fase ini peserta didik atau siswa belajar menggunakan bahasa Inggris secara efektif dalam berbagai situasi. Mereka juga dimulai belajar untuk memahami teks bahasa Inggris yang lebih panjang lagi dan juga lebih kompleks lagi. Yang keempat, fase D, kelas 7 sampai kelas 9 SMP atau MTS atau program paket B. Pada fase ini, peserta didik mulai belajar untuk menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik. Mereka juga mulai belajar untuk memahami teks bahasa Inggris yang sangat kompleks. Yang kelima, fase E, kelas 10 SMA atau SMK atau MA atau MAK atau program paket C, bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan tingkat kemampuan yang lebih tinggi, baik dalam konteks akademik maupun sehari-hari. Yang keenam adalah fase F, kelas 11 sampai 12 SMA atau SMK atau MA atau MAK atau program paket C. Siswa dipersiapkan untuk masuk ke pendidikan tingkat perguruan tinggi atau untuk karir yang memerlukan bahasa Inggris sebagai komunikasi utama. Poin kedua yaitu rasional mata pelajaran bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris, maka peserta didik akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan pengetahuan. Seperti dalam pembelajaran bahasa Inggris dalam kurikulum nasional yang membantu peserta didik menyiapkan diri untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, karena pembelajarannya yang bersifat dinamis dan fluid, yaitu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat dalam pemilihan teks atau jenis aktivitas belajarnya. Di sini tujuan mata pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, mengembangkan kompetensi komunikatif dalam bahasa Inggris dengan berbagai teks multimodal, itu dengan lisan, tulisan, visual, dan audio visual. Dan yang kedua itu mengembangkan kompetensi instruktural untuk memahami dan menghargai perspektif, praktik dan produk budaya Indonesia dan budaya asing. Dan yang ketiga, mengembangkan kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir,
mengembangkan keterampilan bernalar, kritis, dan kreatif. Karakteristik mata pelajaran bahasa Inggris. Pada bagian ini beragam teks disajikan, bukan hanya dalam bentuk teks tulisan saja, tetapi juga teks monolog atau dialog, teks visual, teks audio, dan teks multimodal, atau teks yang mengandung aspek verbal, aspek visual, dan aspek audio. Semuanya dibuat untuk tujuan pengajaran, baik tunggal maupun teks ganda, yang diproduksi dalam kertas maupun layar. Kemudian, pembelajaran dapat dimulai dari jenis teks yang memuat topik yang sudah dikenal oleh peserta didik untuk membantu mereka memahami isi teks yang dibacanya dan kemudian mampu menghasilkan teks jenis tersebut dalam bentuk lisan dan tulisan.